Bapak dan Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Ya, pagi hari ini kita dianugerahi hujan oleh Tuhan. Semoga hujan ini juga menjadi pembawa kesegaran untuk hidup kita sendiri, hidup kita bersama di tengah komunitas, di tengah masyarakat kita saat-saat ini. Ada satu ungkapan yang pagi hari ini mengesan untuk saya, dan ungkapan itu saya dengar dari Santo Paulus ketika dia mengajak jemaatnya untuk hidup dalam kesatuan, seia sekata, sehati sepikir, supaya jangan ada perpecahan di antara mereka. Dan ini pasti juga masih relevan untuk kita zaman ini. Santo Paulus itu menyadarkan bahwa hidup kita bersama ini penuh dengan perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu dikaruniakan oleh Tuhan bukan untuk memecah belah kita. Begitu kita terpecah belah, tidak sehati sepikir, ada permusuhan di antara kita, maka sendi-sendi kesatuan hidup kita itu menjadi keropos, menjadi rapuh. Macam-macam perbedaan justru dianugerahkan oleh Tuhan supaya kita bersatu padu, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling melengkapi. Sehingga perbedaan itu justru menjadi energi dari dalam diri kita masing-masing untuk memberikan diri kita dalam kapasitas kita masing-masing, dalam kecakapan kita, dengan talenta-talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Bukan untuk menjadikan diri kita lebih hebat dari orang lain. Bukan untuk menempatkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi supaya saya bisa berkontribusi, saya bisa memberikan sumbangsih dengan kekasan saya ini untuk kehidupan bersama. Prinsipnya Santo Paulus itu kan dia mengatakan perbedaan itu selalu dikaruniakan oleh roh yang sama, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi selalu untuk kepentingan pembangunan jemaat. Nah sayangnya kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu tidak menyatukan, tidak menjadi kesempatan untuk saling menguatkan, saling melengkapi, tetapi justru menjadi kesempatan untuk memecah belah. Ya, ada perpecahan, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada iri, ada dendam. Dan Santo Paulus itu mengatakan, ketika masih ada iri hati dan perpecahan di antara kalian, bukankah itu berarti kalian masih manusia-manusia duniawi dan hidup secara manusiawi, bukan manusia rohani? Bagi Santo Paulus yang namanya iri hati, perpecahan itu sudah jelas tanda bahwa orang yang iri, orang yang hidup dalam perpecahan, dalam permusuhan itu manusia-manusia duniawi, bukan manusia-manusia rohani. Nah, dengan latar belakang pemahaman seperti itu, lalu Paulus menasihatkan kepada kita, dan kita bisa membaca itu di 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dimanapun kita berada, kita butuh kesatuan. Kita butuh energi bersama untuk membangun hidup kita. Juga membangun hidup kita sebagai gereja. Begitu kita sibuk dengan perbedaan pendapat, perselisihan, saling menyalahkan, kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak kita butuhkan. Gereja kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar di zaman kita ini. Gereja kita ditantang untuk menjadi gereja yang terbuka, yang terlibat, yang ikut serta di dalam susah payah, duka cita yang dialami oleh masyarakat. Maka kalau orang-orang di dalam gereja itu masih hanya bertengkar, berselisih, tidak sehati sepikir, tidak satu padu, membiarkan diri hidup di dalam perselisihan dan perpecahan, lalu persis seperti dikatakan oleh Santo Paulus, kita ini masih manusia-manusia duniawi, bukan manusia-manusia rohani yang di dalam kehidupan kita ini selalu mencari cara-cara yang terbaik untuk memberikan hidup kita bagi sesama. Maka kita diajak oleh Santo Paulus ini juga di dalam situasi kita, mari kita bersatu padu, mari kita menyatukan perbedaan-perbedaan, karunia-karunia, rahmat-rahmat yang berbeda itu tidak untuk memecah belah, tetapi supaya kita bisa mempunyai energi, kekuatan yang sama dan kekuatan bersama untuk membangun gereja kita ini, membangun masyarakat kita ini, agar kehadiran kita di tengah masyarakat menjadi kehadiran yang membawa garam, membawa terang bagi dunia kita. Karena itu memang perutusan kita.
Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Maka semoga kita yang hidup di tengah-tengah macam-macam perbedaan, keanekaragaman, tidak terjerumus dalam permusuhan, dalam perselisihan, dalam perpecahan. Tetapi kita hidup sehati sepikir dalam kasih persaudaraan, dalam damai sejahtera, untuk menggunakan perbedaan itu untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengokohkan, dan saling memajukan di dalam hidup dan pelayanan kita. Maka semoga hidup kita terberkati dengan kesatuan kita. Semoga hidup kita justru semakin disuburkan oleh aneka ragam perbedaan yang ada di tengah-tengah kita, dan bukan perpecahan yang muncul. Kita berterima kasih hari ini atas sabda Tuhan yang kita dengarkan lewat Santo Paulus, yang mengajak kita supaya seia sekata, sehati sepikir, dan jangan ada perpecahan di antara kita. Berkatalah.